Rajut keragaman dengan semangat Natal bersama program-program istimewa Kompas TV. Just for Laughs Gags, Sabtu 23 Desember pukul setengah 9 pagi, 24 Desember pukul 9 pagi, Senin 25 Desember pukul setengah 10 pagi. Suci Barbar Show spesial Natal, Minggu 24 Desember pukul 10 malam. Sapa Indonesia Pagi spesial Natal, Senin 25 Desember pukul 7 pagi. Damai Indonesia dalam sukacita Natal di Kompas TV. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Kompas Siang yang didukung oleh Diperkirakan 12 orang meninggal dunia dalam ledakan tungku smelter PT ITSS di areal Indonesia Morowali Industrial Park, Sulawesi Tengah. Tungku smelter yang meledak tengah dalam perbaikan. Arus lalu lintas tol Jakarta Cikampek kembali padat setelah pada Sabtu malam sempat melandai. Kepadatan tol Jakarta Cikampek terjadi sejak Minggu pagi. Untuk mengurai kepadatan, polisi terapkan rekayasa lalu lintas kontraflow. Jelang perayaan Natal, polisi di sejumlah daerah mensterilisasi gereja. Hal ini dilakukan demi keamanan dan kelancaran perayaan Natal 2023. Halo, selamat siang saudara, apa kabar Anda? Selain 3 topik utama tadi, Kompas Siang Minggu 24 Desember 2023 juga menyajikan pantauan kegiatan Capres-Cawapres di sejumlah wilayah. Bersama saya Cindy Permadi dan saya Mercy Tirayo. Anda menyaksikan Kompas Siang di Kompas TV, independen terpercaya. Informasi pertama di Kompas Siang, saudara, diperkirakan sebanyak 12 orang meninggal dunia dalam ledakan tungku smelter PT ITSS di areal Indonesia Morowali Industrial Park, Sulawesi Tengah. Tungku smelter yang meledak tengah dalam perbaikan. Dalam peristiwa itu, 35 pekerja PT Indonesia Singsan Stainless Steel ITSS menjadi korban. 12 diantaranya meninggal dunia. Saat kejadian, tungku smelter yang meledak itu dalam tahap perbaikan. Ledakan pada tungku memicu ledakan tabung oksigen yang ada di lokasi tersebut. Para korban diangkut menggunakan truk dan pick-up ke unit kesehatan setempat. Menurut kesaksian karyawan, pekerja tengah melakukan pemasangan plat yang mengakibatkan ledakan dan memicu tabung oksigen sekitar lokasi juga meledak. Belum ada keterangan resmi dari pihak berwenang atas kejadian ini. Korban apa ni korban deh mana ya iyalah depa yang mesau mari helm now korban foto bisa aku saya penyalah. Kita beralih ke informasi lainnya, saudara. 1 hari sebelum hari Natal, stasiun Pasar Senen terpantau dipenuhi oleh penumpang. Ada lebih dari 24.000 penumpang yang berangkat dari stasiun Pasar Senen pada 24 Desember 2024. Lonjakan arus libur Natal dan Tahun Baru sudah terjadi sejak 23 Desember 2023. Diprediksi hari ini akan mengalami peningkatan sehingga lonjakan akan kembali terjadi. Untuk mengantisipasi lonjakan, stasiun Pasar Senen telah menyiapkan kereta api tambahan. Terdapat 34 kereta api tambahan disediakan dari stasiun Pasar Senen. Sehari sebelum Hari Raya Natal, diperkirakan 142.000 pergerakan penumpang di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Mereka akan dilayani 1.032 penerbangan. Lalu lintas penumpang dan penerbangan Bandara Internasional Soekarno-Hatta masih cukup tinggi meskipun telah melewati puncak musim libur Natal dan Tahun Baru.
Diperkirakan akan ada pergerakan keberangkatan 81.000 penumpang dan 61.000 kedatangan penumpang. Informasi terkini situasi arus mudik liburan akhir tahun di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Taufik Riyadi. Taufik, selamat siang. Bagaimana arus penumpang libur Natal dan Tahun Baru pada hari ini di Soekarno-Hatta? Ya, selamat siang Sidi dan juga saudara. Memang suasana atau kondisi di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini masih cukup ramai satu hari menjelang Hari Raya Natal. Diperkirakan menurut data dari Angkasa Pura II pada hari ini 24 Desember 2023 akan ada sekitar 142.000 pergerakan penumpang yang terjadi di bandara ini. Dan juga untuk detailnya sendiri akan ada sekitar 81.000 untuk keberangkatan dari Soekarno-Hatta menuju bandara luar dan juga 61.000 kedatangan dari menuju Bandara Soekarno-Hatta, dan itu semua dari diperkirakan akan ada 1.032 penerbangan. Dan di tempat saya berdiri ini di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta menjadi terminal maksud kami yang paling sibuk dengan ada sekitar 509 penerbangan, diikuti dengan Terminal 2 dengan ada 348 penerbangan, dan yang terakhir adalah Terminal 1 dengan 160 penerbangan. Saudara, untuk angka pergerakan penumpang pada hari ini memang tidak setinggi dari beberapa hari yang lalu, terutama pada tanggal 22 Desember 2023 di mana puncak musim libur Nataru atau Natal dan Tahun Baru yang menyentuh angka 184.000. Meskipun angka ini lebih rendah, namun masih tetap ramai dan memang tadi juga terlihat ada sedikit antrian bagi para penumpang yang ingin menyimpan bagasi. Dan karena dari pihak bandara sendiri sudah menyarankan kepada para penumpang untuk melakukan checking online, sehingga memang tadi antrian di bandara ini tidak terlalu ramai. Dan berdasarkan keterangan dari Angkasa Pura II juga mengatakan bahwa selama libur Nataru ini terjadi penambahan atau lonjakan penumpang sekitar 12,5%. Dan untuk destinasi favorit, untuk domestik, Bali menjadi destinasi favorit bagi para penumpang untuk menghabiskan masa liburan Natal dan Tahun Baru. Tercatat sejak tanggal 18 Desember yang lalu ada lebih dari 100.000 penumpang dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta menuju Kota Denpasar. Sedangkan untuk kota-kota destinasi lainnya, Kota Makassar, Medan, Pontianak, dan juga Surabaya menjadi destinasi favorit untuk kategori domestik. Sedangkan untuk kategori nasional, negara Singapura menjadi negara favorit yang dihabiskan untuk menghabiskan waktu liburan. Tercatat sejak tanggal 18 Desember ada sekitar 60.000 penumpang yang meninggalkan Bandara Soekarno-Hatta menuju Changi Airport yang berada di Singapura. Dan untuk lebih lengkapnya lagi, memang kenaikan ini tuh kenaikan musim Natal dan Tahun Baru ini sudah terjadi sejak tanggal 20 Desember dan diperkirakan puncak arus baliknya akan terjadi pada tanggal 29 Desember 2023, Cindy. Iya, meskipun sudah melewati musim atau puncak keberangkatan, tapi kan masih tinggi. Ada upaya atau aturan khususkah di Bandara Soekarno-Hatta untuk antisipasi meningkatnya angka COVID-19, Taufik? Ya, untuk lonjakan COVID-19 sendiri, Cindy, memang diketahui di Asia Tenggara ini sudah mengalami kelonjakan, khususnya di Indonesia. Dan pihak dari bandara sendiri sudah menghimbau kepada para penumpang untuk menggunakan masker dan juga menjaga jarak selama berada di dalam bandara. Dan juga untuk menghimbau kepada para penumpang tentunya yang belum menerima vaksin untuk vaksin terlebih dahulu sebelum melakukan penerbangan. Dan juga tadi seperti yang sudah saya sampaikan di awal, para penumpang juga dihimbau untuk melakukan checking online sehingga tidak terjadi antrian yang begitu panjang, sehingga penumpang dapat langsung masuk menuju ruang tunggu. Dan untuk apa saja langkah-langkah yang dilakukan selain menghimbau menggunakan masker dan jaga jarak, pihak dari bandara juga sudah menyiapkan posko dan juga klinik tentunya untuk nantinya jika ada penumpang yang mengalami gejala COVID-19, terutama di titik-titik kedatangan di Bandara Soekarno-Hatta. Dan dari pihak posko dan juga klinik juga sudah menyiapkan swab antigen tentunya untuk para penumpang yang merasa memiliki gejala COVID-19. Dan juga untuk dengan adanya posko dan juga klinik ini memudahkan tentunya tim dari Satgas COVID-19 Bandara ini untuk men-tracking para penumpang yang terkena atau terjangkit COVID-19 ini.
Baik, selain mengimbau soal protokol kesehatan dan juga vaksin, posko kesehatan juga disiapkan. Terima kasih jurnalis Kompas TV Taufik Riyadi dari Bandar Soekarno-Hatta, Banten. Dan saudara, Gereja Katedral bersiap menggelar misa Minggu sore hingga malam untuk malam Natal nanti. Sejumlah misa digelar secara hybrid. Tenda dengan bangku tambahan sudah disiapkan di halaman katedral. Sementara pengamanan dilakukan di depan hingga halaman Gereja Katedral. Untuk misa malam Natal digelar 3 kali dengan 2 diantaranya dilakukan secara hybrid, offline, dan online. Selengkapnya ada rekan kami, jurnalis Kompas TV Putri Oktaviani di Gereja Katedral Jakarta. Okta, selamat siang. Bagaimana persiapan misa Natal dan Hari Raya Natal malam ini dan juga besok? Lalu bagaimana juga dengan pelaksanaannya di tengah merebaknya COVID-19, Okta? Ya, selamat siang Cindy dan juga saudara. Kalau saat ini dari pantauan kami, memang ini pun juga dikatakan oleh Humas dari Gereja Katedral Jakarta bahwa persiapannya ini sudah 100%, jadi memang sudah siap untuk nantinya menyambut para umat yang akan beribadah di misa Natal maupun juga besok di Hari Raya Natal. Nah, saat ini kami akan tunjukkan kepada Anda, Cindy dan juga saudara, juru kamera Kompas TV, Bimo Wicaksana akan memperlihatkan kepada Anda seperti inilah situasi di Gereja Katedral saat ini. Jadi memang sudah dilakukan sterilisasi, jadi terbatas ya untuk yang bisa masuk ke area dalam Gereja Katedral. Kemudian juga pengamanan tentu dilakukan dan tenda, kemudian bangku juga sudah terpasang, bahkan ornamen-ornamen khas Natal juga terpasang dengan apik di sini, Cindy dan juga saudara. Untuk tahun ini, Cindy, temanya adalah kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Dan seperti tahun-tahun sebelumnya, memang tema yang diangkat dari Gereja Katedral ini merupakan aktualisasi yang terjadi di lingkup masyarakat. Bagaimana umat bisa atau diharapkan bisa memaknai tindakan untuk merawat bumi dan juga menciptakan suasana damai seperti yang diserukan oleh pemuka agama. Dan berbeda, Cindy dan juga saudara, dengan ketika masa pandemi COVID-19 yang kita tahu ada sejumlah pembatasan, baik itu bagi umat yang datang. Nah, untuk tahun ini, Cindy, kalau bisa dilihat memang kursinya juga sudah terpasang baik di dalam maupun juga di luar, dan ini memang total disediakan 3.500 kursi untuk di area luar dan juga di dalam. Dan misa Natal ini tadi seperti yang sudah Anda sampaikan bisa diikuti secara hybrid, jadi memang secara online dan juga secara offline. Untuk nanti, Cindy dan juga saudara, rencananya misa pertama digelar pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dengan Romo Albertus Hanirudi. Kemudian misa kedua pukul 19 waktu Indonesia Barat dengan Romo Yosefus Edi Mulyono. Dan misa ketiga pukul 21.30 dengan tatap muka. Ini dipandu Romo Yohanes Deodatus. Nah, yang jadi catatan, Cindy dan juga saudara, tadi Anda juga menanyakan terkait dengan bagaimana di tengah situasi angka COVID-19 yang tinggi. Nah, ini tadi juga dikatakan oleh Humas Katedral Jakarta, jadi memang ada sejumlah imbauan yang dilakukan. Jadi selain memakai masker, juga tentunya bagi mereka yang sedang merasa sakit atau tidak enak badan diharapkan tidak mengikuti secara langsung atau bisa mengikuti secara online. Dan berikut lebih lengkapnya, Cindy dan juga saudara, pernyataan dari Humas Gereja Katedral Jakarta. Karena merebaknya COVID saat ini, memang dianjurkan dan juga ini sudah juga kami pantau, walaupun setelah pandemi dinyatakan selesai, para umat yang datang untuk mengikuti misa di Gereja Katedral itu masih banyak sekali yang menggunakan masker. Jadi kami juga selalu menghimbau dalam setiap kesempatan bahwa bagi yang kurang begitu sehat dalam arti kata misalnya ada sedikit batuk atau sedikit pilek, itu kami menganjurkan untuk bisa memakai masker demi menjaga kesehatan bagi umat lainnya yang sehat. Kami juga sudah memantau banyak sekali umat yang sehat pun, termasuk saya, kalau melaksanakan misa beberapa kali setelah merebak COVID ini, kami menggunakan masker. Berarti artinya tahun sekarang juga tetap diwajibkan untuk menggunakan masker? Betul.
Ornamen-ornamen Natal yang dipasang di Gereja Katedral Jakarta ini, Cindy, menggunakan tema, ya ini adalah cinta tanah air, dan bahkan tadi juga dikatakan ini juga menggunakan bahan yang didaur ulang. Dan untuk pengamanan ini tentu saja penting, jadi untuk hari ini dan juga besok sudah diterjunkan atau disiapkan ada sekitar 300 personel gabungan untuk bisa mengamankan titik-titik di sekitar Gereja Katedral. Jadi selain di area Gereja Katedral juga nantinya di area lapangan Banteng, kemudian juga di Jalan Pos. Dan semua umat yang memang akan beribadah nantinya harus melalui proses pengecekan terlebih dahulu supaya bisa dipastikan aman untuk bisa mengikuti ibadah misa. Dan untuk kantong parkir ini juga disediakan, jadi berkoordinasi dengan pihak Masjid Istiqlal. Ini menurut data memang disediakan ada kapasitasnya adalah 700 mobil. Jadi diharapkan untuk ibadah misa Natal maupun juga besok perayaan Hari Raya Natal ini bisa berjalan dengan lancar dan juga aman bagi seluruh umat di Gereja Katedral Jakarta. Cindy? Baik, bagi umat yang dalam kondisi kurang sehat bisa menggunakan masker atau mengikuti misa secara daring. Terima kasih jurnalis Kompas TV Putri Oktaviani. Dan saudara, jelang perayaan Natal, polisi menggelar sterilisasi sejumlah gereja, diantaranya gereja di Malang, Jawa Timur dan Sragen, Jawa Tengah. Sterilisasi bertujuan guna mewujudkan perayaan Natal yang aman dan lancar. Menggunakan anjing pelacak, satu persatu ruangan di Gereja Katolik Santa Perawan Maria di Fatima disisir polisi Satwa Samapta Polres Sragen. Pemeriksaan semua bagian gereja juga menggunakan alat metal detektor dan pendeteksi logam untuk memastikan tidak ada benda berbahaya yang berpotensi mengganggu jalannya misa Natal. Di Gereja Katolik Santa Perawan Maria di Fatima, Sragen, misa perayaan Natal diselenggarakan 3 kali, yakni Minggu sore 24 Desember, 1 kali misa, sedangkan Senin pagi 25 Desember sebanyak 2 kali misa. Untuk memberikan rasa keamanan dan rasa nyaman pada saat pelaksanaan ibadah gereja. Kekuatan kita sangat maksimal untuk kesiapan kita, baik di pengamanan gereja, malam pergantian tahun, kita berikan yang terbaik. Yang mudah-mudahan dengan doa resminya, mudah-mudahan pelaksanaan Natal dan Tahun Baru Kabupaten Sragen ini berjalan dengan baik, aman dan lancar. Sementara itu, sterilisasi juga dilakukan di sejumlah gereja oleh petugas gabungan dari Polres Malang dan Satuan Brimob pada Sabtu sore. Salah satu yang menjadi sasaran sterilisasi adalah Gereja Katolik Santa Maria Tak Bernoda yang berada di wilayah Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. Petugas gabungan dari Polres Malang dan Satuan Brimob melakukan penyisiran dengan menggunakan 1 unit K9 atau anjing pelacak dan alat metal detektor. Sejumlah titik dilakukan penyisiran dalam sterilisasi ini, antara lain bangku di dalam gereja, mimbar, serta dekorasi bunga di dalam gereja. Pra-sterilisasi, dan besok J-3 tepatnya pukul 4:30 sore akan diadakan sterilisasi kembali untuk memastikan bahwa tidak ada gangguan dari keamanan khususnya terkait benda-benda ataupun barang-barang yang berbahaya. Sterilisasi ini merupakan bagian dari operasi Lilin Semeru dalam menyambut Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Tim Liputan Kompas TV. Kompas yang akan kembali dengan informasi arus lalu lintas tol Jakarta Cikampek kembali padat setelah pada Sabtu malam sempat melandai. Kepadatan tol Jakarta Cikampek terjadi sejak Minggu pagi. Untuk mengurai kepadatan, polisi terapkan rekayasa lalu lintas kontraflow. Arus lalu lintas di Puncak Bogor saat libur Nataru terpantau padat. Akibatnya terjadi kemacetan panjang hingga 3 km. I love what I do. Bersama Royal Parfum Series by Softlin yang terinspirasi dari parfum selebriti dunia. Wangi parfumnya tak terkalahkan karena memiliki parfum konsentrat tinggi. Royal Active Touch-nya tebarkan wanginya di tiap sentuhan. Wangi parfumnya bertahan sepanjang hari. Bersama Royal Parfum Series by Softlin, ku menangkan duniaku. Coba yuk. Oh, batuk. Oh, B Herbal aja. Oh, B Herbal.
Herbal. Cara herbal meredakan batu. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Tanah untuk petani, reforma agraria. Pendidikan gratis hingga perguruan tinggi. Anti impor beras demi kedaulatan pangan. Gratiskan iuran BPJS Kesehatan. Perahu dan solar murah untuk rakyat. Bersama Partai Buruh, mari kita wujudkan welfare state, negara sejahtera, Indonesia bahagia. Maafin aku ya, butuh buat liburan. Hah? Agoda? Wah, harga hotelnya murah. Kamarnya, wah, diskonnya sampai 60%. Liburan tanpa bongkar tabungan, booking di Agoda. Mereka adalah perempuan-perempuan berdedikasi, perempuan mandiri, selalu optimis. Mereka percaya tolak angin untuk menjaga kesehatan. Mencintai Indonesia. Orang pintar, minum tolak angin. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab, yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ, enak halal, yakin. Kemari hari dengan semangat Nissin Crispy Crackers. Rasa kejunya paling fresh Nissin Crispy Crackers. Jalani hari dengan nikmatnya Nissin Crispy Crackers. Rasa kejunya paling fresh Nissin Crispy Crackers. Satu rasa berjuta cerita. Makan gurih ketemu teh pucuk harum, hausnya hilang. Apalagi makan yang pedes-pedes. Segernya bikin nyes. Cuma teh pucuk harum dari pucuk teh pilihan. Teh pucuk harum. Makan gurih ketemu teh pucuk harum, hausnya hilang. Apalagi makan yang pedes-pedes. Segernya bikin nyes. Cuma teh pucuk harum dari pucuk teh pilihan. Teh pucuk harum. I love what I do. Bersama Royal Parfum Series by Soclean yang terinspirasi dari parfum selebriti dunia. Wangi parfumnya tak terkalahkan. Karena memiliki parfum konsentrat tinggi. Royal Active Touch-nya tebarkan wanginya di tiap sentuhan. Wangi parfumnya bertahan sepanjang hari. Bersama Royal Parfum Series by Soclean, ku menangkan duniaku. Wingscare. Saudara, arus lalu lintas tol Jakarta Cikampek kembali padat. Setelah Sabtu malam sempat melandai, kepadatan tol Jakarta Cikampek terjadi sejak Minggu pagi. Untuk mengurai kepadatan, polisi terapkan rekayasa lalu lintas kontraflow. Kepadatan kendaraan di jalan tol Jakarta Cikampek terjadi sejak kendaraan berada di tol Jakarta Cikampek wilayah Bekasi, tepatnya kilometer 36. Kendaraan hanya bisa berjalan dengan kecepatan rendah 20 km per jam sejak wilayah Bekasi hingga tol Jakarta Cikampek wilayah Karawang, tepatnya kilometer 57. Untuk mengurai kepadatan kendaraan akibat terjadinya peningkatan jumlah kendaraan, polisi kembali menerapkan rekayasa lalu lintas lawan arah atau kontraflow di jalur tol Jakarta Cikampek secara bertahap. Untuk tahap awal hanya satu lajur. Namun, jika jumlah kendaraan terus meningkat, polisi akan menambah jalur kontraflow menjadi 2 lajur.
Sementara itu, di kilometer 84 sekitar wilayah Cipendei, Subang, Jawa Barat, iring-iringan kendaraan pemudik mengalir deras dari arah Jakarta menuju Cirebon di ruas tol Cipali. Kendaraan pemudik di libur Nataru didominasi mobil pribadi dan bus melaju dengan kecepatan maksimal 80 hingga 100 km per jam. Belum adanya peningkatan arus yang signifikan di ruas tol Cipali minggu siang ini karena puncak arus mudik libur Nataru gelombang pertama sudah terjadi Sabtu kemarin. Namun menurut polisi, peningkatan arus kendaraan kemungkinan terjadi pada minggu sore nanti. Hal ini karena kepadatan arus kendaraan masih terjadi di tol Jakarta Cikampek. Lalu bagaimana situasi arus lalu lintas di kawasan Karawang? Kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Adi Wahadi. Selamat siang, Adi. Apakah siang ini masih ada kepadatan lalu lintas di sana? Juga saudara, pantauan kami sejak pukul 10 tadi, kepadatan yang terjadi pada minggu pagi ini berangsur melandai atau berangsur terurai. Dan ini imbas dari atau efek dari penerapan rekayasa lalu lintas yang diterapkan oleh pihak kepolisian saat terjadi peningkatan jumlah kendaraan atau volume kendaraan yang terjadi dari arah Jakarta menuju ke wilayah Jawa Tengah melalui tol Jakarta Cikampek ini. Dan tadi pagi sempat terjadi kemacetan atau kepadatan yang cukup panjang mulai dari tol Jakarta Cikampek wilayah Bekasi hingga wilayah tol Jakarta Cikampek di wilayah Kabupaten Karawang atau tepatnya di kilometer 57 ini. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian nampaknya cukup berhasil. Pertama, kepolisian ini melakukan upaya kontraflow di satu lajur di jalur B dari arah Jakarta tepatnya di kilometer 47 hingga kilometer 65. Kemudian ada upaya lainnya yang menjadi penyebab kemacetan adalah di titik kilometer 57. Nah, di sini polisi melakukan kanalisasi atau penyempitan jalur masuk ke rest area sehingga kendaraan ini harus tertib. Ketika kendaraan ini melambung ke arah kanan yang akan menyebabkan kemacetan, mereka tidak bisa masuk ke rest area karena akan menimbulkan kemacetan lainnya. Dan penebalan anggota di titik masuk ini menjadi salah satu kunci kelancaran arus lintas di tol Jakarta Cikampek ini. Dan diprediksi peningkatan volume kendaraan akan terus meningkat sore nanti, akan kembali terjadi sore nanti. Namun demikian, pantauan saat ini arus kendaraan atau kecepatan kendaraan yang melintas di jalur tol Jakarta Cikampek ini lebih lancar dibandingkan dengan kondisi tadi pagi yang rata-rata kecepatannya hanya sekitar 20 km. Namun pantauan saya saat ini kendaraan bisa melaju dengan kecepatan antara 40 hingga 60 km per jam. Artinya ini lebih lancar. Masih tetap diantisipasi, ada beberapa titik yang harus diantisipasi terjadinya kepadatan terutama di kilometer 47. Titik ini merupakan titik krusial yang menjadi salah satu perhatian pihak kepolisian terjadinya kepadatan. Pasalnya ada pertemuan arus dari arah kendaraan tol MBZ dan kendaraan yang melaju dari tol Japek di bawahnya. Pertemuan ini menyebabkan kepadatan lalu lintas hingga bisa menimbulkan kemacetan. Selain di titik kilometer 47 juga ada potensi kemacetan lainnya, yakni di kilometer 57. Biasanya kendaraan di lokasi ini akan antri masuk ke rest area. Jika kondisi rest area penuh, ini akan terjadi antrian hingga antrian tersebut meluber ke jalan tol. Dan ini menyebabkan kendaraan yang dari arah Jakarta menuju ke Jawa tersendat dan menimbulkan kepadatan. Namun saat ini upaya-upaya sterilisasi seperti steril bahu jalan terus dilakukan oleh pihak kepolisian agar kemudian tidak ada kendaraan yang parkir yang akan menimbulkan kemacetan. Antisipasi dan upaya-upaya pengaturan terus dilakukan agar kemudian arus mudik liburan Natal dan Tahun Baru pada tahun ini berjalan dengan lancar. Cindy. Baik, di titik pertemuan jalur, kemudian juga di rest area ini jadi fokus dari polisi. Apa imbauan dari polisi untuk para pemudik yang akan melintas di sana, Adi? Himbauan pihak kepolisian sebelum melakukan perjalanan, pastikan seluruh kondisi kendaraan ini dalam kondisi baik, kemudian cukupkan BBM, dan ketika benar-benar membutuhkan masuk ke rest area ini, parkir maksimal hanya 30 menit. Kemudian tidak lama dan tidak mengantri di bahu jalan yang akan membahayakan.
dan selalu waspada dan hati-hati karena kondisi arus lalu lintas meski saat ini kondisi cukup lancar namun cukup padat hingga antisipasi agar tidak terjadi kecelakaan pengemudi maupun penumpang lainnya agar tetap waspada dan menjaga jarak saat melaju kendaraan dari arah Jakarta menuju ke wilayah tujuan kampung atau wilayah tempat wisata. Cindy. Baik, pastikan BBM kemudian juga di tol juga terisi agar tidak ada antrian. Terima kasih jurnalis Kompas TV Adi Wahadi dari Karawang, Jawa Barat. Saudara, arus lalu lintas di Puncak Bogor saat libur Nataru terpantau padat. Akibatnya terjadi kemacetan panjang hingga 3 km. Beginilah kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Gadok Puncak Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Terlihat antrean kendaraan wisatawan yang ingin berlibur memadati jalur puncak. Akibat meningkatnya volume kendaraan yang menuju puncak, macet selepas keluar pintu tol Ciawi. Petugas Satlantas Polres Bogor belum memberlakukan sistem one way atau satu arah menuju ke puncak. Lantaran masih melakukan pengurasan arus kendaraan yang ada di puncak menuju Jakarta. Penerapan sistem ganjil genap di pukul 06.30 waktu Indonesia bagian Barat untuk kendaraan yang akan menuju kawasan wisata puncak, sehingga selama 1 jam antrian sudah cukup panjang. Maka untuk itu kami akan laksanakan rekayasa one way dari Jakarta menuju puncak atau one way ke atas. Untuk saat ini sedang dilaksanakan persiapan penutupan proses untuk pengurasan arus ke bawah sehingga nanti dibuka untuk satu arah atau one way menuju puncak. Kita juga akan lihat kondisi arus lalu lintas di Subang, Jawa Barat bersama jurnalis Kompas TV Henry. Henry, selamat siang. Bagaimana situasi terkini di Tol Cipali siang hari ini? Ya, baik, Cindy dan juga saudara. Minggu siang ini ada peningkatan volume kendaraan yang melaju dari arah Jakarta menuju Cirebon. Kondisi peningkatan arus ini memang tidak cukup signifikan, tapi dibanding pada minggu pagi tadi ada peningkatan arus kendaraan yang merupakan imbas dari kontraflow yang dilakukan di tol Jakarta Cikampek. Untuk arus kendaraan sendiri dari arah Jakarta menuju Cirebon ini cukup ramai lancar dan kendaraan ini bisa melaju dengan kecepatan maksimal yaitu dari 80 hingga 100 km per jam. Bahkan kondisi lengang atau kondisi ramai lancar ini terjadi sejak pagi tadi hingga siang ini dan pihak kepolisian memprediksi bahwa minggu hari ini tidak akan terjadi kepadatan seperti pada Sabtu kemarin karena memang kondisi arus dan peningkatan volume kendaraan tidak sesignifikan yang terjadi pada hari kemarin. Bahkan seperti kita lihat di rest area 86A wilayah Subang ini tidak terjadi penumpukan kendaraan yang mau istirahat maupun untuk mengisi bahan bakar di sini. Sementara sebelumnya pada hari kemarin sempat terjadi penumpukan hingga 2 km dari pintu masuk ke rest area ini sehingga pihak kepolisian sempat memberlakukan buka tutup. Namun pada siang ini kondisinya begitu relatif normal atau ramai lancar sehingga pihak polisi pun mempersilahkan para pengendara untuk beristirahat di rest area ini. Selain di titik-titik ini atau di titik rest area 86 ini, titik kemacetan yang berpotensi terjadi kemacetan juga terjadi di rest area 102 Subang, di mana banyak juga para pengendara yang tidak bisa masuk di rest area 86 ini beristirahat di 102. Hingga siang ini kondisi arus lalu lintas dari mulai lepas dari tol Japek hingga ke perbatasan Indramayu untuk wilayah Purwakarta dan Subang terpantau ramai lancar meskipun ada sedikit peningkatan arus meskipun tidak signifikan dan pihak kepolisian memprediksi peningkatan arus ini akan tetap terjadi hingga malam namun tidak membuat kepadatan arus seperti pada puncak libur Nataru pada Sabtu kemarin. Cindy.
sore sampai malam diprediksi masih akan ada peningkatan arus kendaraan di Tol Cipali. Titik mana saja yang jadi prioritas, lalu apa upaya dari polisi untuk antisipasi kemacetan nanti? Titik-titik yang menjadi titik prioritas pihak kepolisian, diantaranya di rest area 86 yang di mana tempat saya berdiri ini. Kemudian karena di sini selain banyak kendaraan yang akan masuk ke rest area untuk beristirahat atau mengisi bahan, juga terjadi bottleneck atau penyempitan jalur di kilometer 87 dari awalnya 3 lajur menjadi 2 lajur ke arah timur. Hal ini menyebabkan beberapa kendaraan menjadi harus melambatkan kendaraannya karena memang penyempitan jalur ini. Selain di titik 86-87 ini, titik rest area 123 menjadi pusat perhatian pihak kepolisian karena kondisinya sama dengan rest area lainnya, di mana banyak pengguna jalan yang akan beristirahat dan terkadang memaksakan untuk masuk meskipun kondisi rest area sudah penuh. Selain itu, titik rawan kemacetan juga menjadi pusat perhatian pihak kepolisian, yaitu di 120, di mana kondisi jalan yang menanjak dan 2 lajur sehingga kendaraan tidak bisa memacu kecepatan, di mana ketika kondisi kendaraan meningkat cukup signifikan. Dan upaya pihak kepolisian, jika terjadi kepadatan yang cukup signifikan seperti pada Sabtu kemarin, maka akan dilakukan kontraflow dari kilometer 117 Subang hingga 132 Indramayu. Pun demikian dengan di rest area akan dilakukan buka tutup ketika terjadi penumpukan di pintu masuk untuk masuk ke rest area. Ini. Baik, jurnalis Kompas TV Henry Irawan dari Subang, Jawa Barat. Terima kasih, selamat bertugas kembali. Untuk memeriahkan Natal dan Tahun Baru, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar Malam Muda Mudi pada 31 Desember mendatang. Rangkaian acara akan diisi oleh karnaval, video mapping hingga pertunjukan drone. Kepala Disparekraf DKI Jakarta Andika Permata menyatakan event Malam Muda Mudi pada 31 Desember 2023 akan digelar di sejumlah ruas jalan ibu kota. Di antaranya Silang Monas, Bundaran HI, MH Tamrin, dan Jenderal Sudirman. Beragam hiburan menarik bakal tersaji pada malam tahun baru nanti, seperti karnaval mobil hias, panggung musik, dan karya seni manusia patung. Khusus di Bundaran HI akan digelar pesta kembang api dan pertunjukan drone selama 10 menit. Total ada 500 drone yang dikerahkan untuk menampilkan 8 desain. Tak ketinggalan, ada juga stand UMKM yang akan memeriahkan acara Malam Muda Mudi. Pada saat ada rumah tertulis, nanti akan nampak video mapping, ada atraksi, muncul-muncul begitu. Tadi seperti yang saya sampaikan di paparan. Kemudian ada video mapping di gedungnya The Plaza. Ya, dan tentunya ada juga atraksi hiburan di panggung utama. Walaupun hanya di sirip-sirip Sudirman Tamrin, tetapi tahun ini kami juga memberikan pembaharuan. Pedagang-pedagang kita tidak memakai gerobak-gerobak, tetapi sudah memakai namanya warung listrik. Jadi warung listrik ada 42 kendaraan. Kendaraan itu dibuat di Jakarta, di Pik Pulau Gadung oleh binaannya Pemprov DKI, dan bisa mengangkat beban 500 kilo dan sekali cas bisa 55 km. Demi menjaga keamanan dan ketertiban acara, ratusan personel Satuan Polisi Pamung Praja akan dikerahkan. Beberapa ruas jalan di Jalan Merdeka juga akan ditutup hingga pukul 2 dini hari. Bungga Wangga, Kompas TV Jakarta. Dari Asosiasi Pertama APBBI. Saudara, informasi soal situasi libur Natal dan Tahun Baru masih akan kembali usai jeda, tetap bersama kami. Jalani hari dengan nikmatnya Nissin Crispy Crackers. Rasa kejunya paling best.
ada isi ulangnya. Hanya Rp3.500. Putar, sobek, tuang. Plosa Mini baru. Sekarang ada inhalernya. Segar, santai, atur sensasi hidup. Coba yuk. Oh, batuk. OB Herbal aja. OB Herbal. Cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Rumah berantakan banget sih. Kan ada Depo Bangunan. Ya, hanya di Depo Bangunan. Bisa belanja hemat, barangnya lengkap, dan berkesempatan menang undian hadiah total 12 miliar Depo Bangunan. Ayo belanja sekarang. Hanya di Depo Bangunan. Mereka adalah perempuan-perempuan berdedikasi, perempuan mandiri, selalu optimis. Mereka percaya tolak angin untuk menjaga kesehatan. Mencintai Indonesia. Orang pintar, minum tolak angin. Temani hari dengan semangat Nissin Crispy Crackers. Rasa kejunya paling fresh Nissin Crispy Crackers. Jalani hari dengan nikmatnya Nissin Crispy Crackers. Rasa kejunya paling fresh Nissin Crispy Crackers. Satu rasa berjuta cerita. Makan gurih ketemu teh pucuk harum, hausnya hilang. Apalagi makan yang pedes-pedes. Segernya bikin nyes. Cuma teh pucuk harum dari pucuk teh pilihan. Teh pucuk harum. I love Royal Parfum Series by Soclin karena wanginya itu terinspirasi dari parfum selebriti dunia. Wanginya itu elegan dan bikin aku selalu berani untuk melangkah. Karena Royal Parfum Series by Soclin, ku menangkan duniaku. Wingscare. Wow, kirain pot, taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1, tren baru. Double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go, oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go, hotnya in, langsung go. Makan gurih ketemu teh pucuk harum, hausnya hilang. Apalagi makan yang pedes-pedes. Segernya bikin nyes. Cuma teh pucuk harum dari pucuk teh pilihan. Teh pucuk harum. Alergi, jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal CTN. Luka, memar di kulit. Sakit. Pegalinu nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit. Pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Le mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Badan lebih enteng. Le mineral. Jalan yuk. Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindung, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. dipersembahkan oleh Saudara, satu hari jelang perayaan Natal, kondisi arus lalu lintas di tol Jakarta Cikampek hingga siang ini terpantau ramai lancar.
Dan untuk mengetahui situasi terkini, kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Renata Panggalo di kilometer 57 Tol Cikampek. Renata, selamat siang. Seperti apa pantauan arus lalu lintas di sana? Ya, Cindy dan juga saudara, berdasarkan pantauan kami dari rest area kilometer 57 sejauh ini situasinya masih ramai lancar, yang dimana memang kita ketahui polisi masih memperlakukan rekayasa lalu lintas kontraflow. Nah, tadi pada pukul 8 sudah dimulai kontraflow-nya, ini dimulai dari kilometer 55 sampai kilometer 65 dengan menggunakan sebanyak 1 lajur kontraflow. Selanjutnya pada pukul 9 terjadi eskalasi, yang dimana polisi kemudian memperpanjang lajur kontraflow ini dari kilometer 47 sampai kilometer 65. Nah, Cindy dan juga saudara, memang tadi saat kita melewati kilometer 47 situasinya cukup padat. Nah, kendaraan kami hanya bisa melintas dengan kecepatan kurang lebih 20 km per jam. Oleh karena itu memang situasinya untuk di kilometer 47 terakhir yang kami pantau cukup padat. Tentu kita berharap dengan adanya penerapan rekayasa lalu lintas kontraflow ini bisa segera mengurangi atau mengurai kepadatan. Karena lagi-lagi ini sudah tanggal 24 Desember yang berarti bisa dikatakan menjadi puncak arus mudik untuk Natal tahun ini. Nah, kemudian Cindy dan juga saudara, memang untuk penerapan rekayasa lalu lintas ini juga harus melihat situasi di lapangan, yang dimana untuk kontraflow sendiri ini harus mencapai ataupun melebihi 5.000 kendaraan yang melintas per jamnya. Nah, kalau sudah melebihi, ini polisi bisa menerapkan rekayasa lalu lintas seperti one way. Kalau misalnya kendaraan yang melintas ini sudah melebihi 8.000 kendaraan per jam yang melintasi di tol Jakarta Cikampek. Masih kita pantau nantinya bagaimana situasi lalu lintas hingga malam nanti, karena diprediksi kendaraan masih akan terus bertambah. Cindy. Lalu bagaimana dengan fasilitas rest area bagi para pemudik yang kelelahan? Apakah memadai? Ya, Cindy, tentu di rest area kilometer 57 tempat kami melaporkan ada beberapa fasilitas, misalnya SPBU, kemudian ada minimarket. Nah, tadi sebelum live report kami juga sempat meliput rest area tempat beristirahat yang bisa dimanfaatkan untuk pemudik untuk beristirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanannya. Berikut liputannya untuk Anda. Saudara, sekarang saya sedang berada di rest area kilometer 57. Nah, karena mobil yang saya pakai ini sudah menempuh jarak yang cukup jauh, saya mau check up dulu nih, kira-kira mobil ini masih aman nggak buat dipakai liputan sampai tanggal 1 Januari nanti. Kebetulan di sini ada bengkel yang menyediakan fasilitas general check up gratis. Halo Mas. Halo Mbak. Ya, permisi ya Mas, ini mobil saya sudah menempuh jarak yang cukup jauh, saya masih mau pakai sampai tanggal 1 Januari nanti. Nah, kira-kira bisa dicek aki sama bannya di sini? Nanti kita general cek. Untuk menunggu Ibu ada free snack dan kursi pijat gratis, Bu. Oh gitu, ada kursi pijat. Wah, pas banget nih. Aku habis pegel-pegel banget liputan. Aku tunggu di sini berarti ya, Mas. Oke, aku masuk ke dalam ya. Nah, saudara, saya mau langsung masuk aja nih ke dalam sambil mobilnya diperbaiki, mau dicek dulu. Saya tunggu di dalam. Ikutin ya. Permisi. Nah, saudara, disinilah tempat beristirahat untuk di rest area kilometer 57. Nah, kesan pertama saya masuk di sini sejuk dan bersih banget. Di kanan saya sudah disambut dengan berbagai makanan ringan. Bisa ambil sepuasnya, terserah mau ngambil kopi, teh juga boleh. Ada mie instan dan pas banget nih, ada coklat buat naikin mood. Selama perjalanan tadi suntuk banget, macet-macetan, bisa nih coklat buat naikin moodnya. Nah, di kanan saya ini juga ada dispenser. Mau air panas, air dingin terserah. Di sini juga ada air minum, bisa diambil sepuasnya juga. Dan di kanan saya ini, nah ada obat-obatan yang tersedia, boleh ambil secukupnya sesuai kebutuhan. Terus kita bergeser, di sebelah kanan ini ada dinding yang bisa kita manfaatkan untuk menuliskan harapan-harapan kita nih. Kira-kira apa sih harapan kita buat tahun 2024? Udah disiapkan notes dan juga pulpennya. Ini nanti saya mau nulis juga nih di sini. Nah, di kanan sini ada TV. TV-nya ini bisa dimanfaatkan
kalau kita traveling sama keluarga, teman, kerabat, rame-rame buat ngilangin suntuk, boleh banget nih. Kita sambil nobar, atau di sebelah kanan ini juga ada game konsol. Di situ juga kita bisa main game. Nah, di situ juga ada wifi. Kalau kita kehabisan kuota, tenang aja, sudah difasilitasi juga. Di bawahnya ada juga charging station, tempat ngecas. Ini penting banget juga. Jadi sambil nunggu untuk melanjutkan perjalanan, jangan khawatir, ada wifi, ada charger, aman lah ya. Kemudian juga di sini, permisi Mas, Ade. Nah, udah nyaman banget, pokoknya ada beanbag di kanan juga, di sana ada tersedia beberapa permainan yang bisa dimanfaatkan untuk anak-anak biar nggak suntuk. Nah, kita geser lagi, di sini juga ada banyak sofa-sofa empuk, kelihatannya nyaman banget. Tapi yang saya penasaran banget sebenarnya tuh yang sebelah kanan sini nih. Nah, di kanan sini ada kursi pijat. Alasan kenapa saya datang nih, karena pengen nyobain ini. Kita cobain langsung ya. Ini saya duduk dulu. Kita setel dulu ya. Kita setel dulu. Oke, ini udah mulai gerak-gerak nih. Wah, seneng banget sih bisa sampai di sini. Sambil nungguin mobil, mungkin aku santai-santai dulu nih karena udah PW banget, udah nyaman banget. Nah, buat saudara yang tertarik untuk merasakan segala fasilitas yang sudah saya sebutkan tadi, boleh banget nih main-main ke rest area kilometer 57. Renata Panggalo, Riki Sultana, Kompas TV, Karawang, Jawa Barat. Ya, Cindy dan juga saudara, itu dia tadi liputan saya mengunjungi rest area kilometer 57 di tol Jakarta Cikampek. Nah, untuk rest area yang saya sebutkan tadi memang ini nantinya dibuka sampai tanggal 1 Januari nanti. Jadi masih ada beberapa hari, ini dibuka sampai 10 hari ke depan, mulai kemarin sampai tanggal 1 Januari. Jadi masih ada waktu, apabila Anda merasa kelelahan, ingin bersantai sejenak, jangan lupa untuk beristirahat, lalu bisa kemudian melanjutkan perjalanan. Cindy. Baik, jurnalis Kompas TV Renata Panggalo, terima kasih. Tetap jaga kesehatan dan selamat bertugas kembali. Dipersembahkan oleh Dan usai jeda, rekan kami Mercy Tirayo akan kembali, tetap bersama kami. Mitsubishi X-Force. Breathe the new adventure. Total control in all challenges. Mitsubishi X-Force. Infinite excitement. Pakai motor listrik Polytron Fox R. Gak capek nyetir. Gak capek ke bengkel. Gak capek antri bensin. Baru motor listrik Polytron Fox R. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Badan lebih enteng. Le Mineral. Temani hari dengan semangat Nissin Crispy Crackers. Rasa kejunya paling fresh, Nissin Crispy Crackers. Jalani hari dengan nikmatnya Nissin Crispy Crackers. Rasa kejunya paling fresh, Nissin Crispy Crackers. Satu rasa berjuta cerita. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Nggak enak? Iya, kayak aroma manisnya. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le Mineral. Jalan yuk.
Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindung, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Makan gurih ketemu teh pucuk harum, hausnya hilang. apalagi makan yang pedes-pedes. Segarnya bikin nyes. Cuma teh pucuk harum dari pucuk teh pilihan. Teh pucuk harum. Wow, kirain po, taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1, tren baru. Double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go, oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go, hotnya in, langsung go. Jangan ada flu dan batuk di antara kita. Minum Siladex Flu baru. Aktif redakan 5 gejala flu dan batuk. Baru Siladex Flu. Aktif redakan flu dan batuk. Produksi Konimax. alergi, jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya in. Indal CTN bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya redakan alergi. Indal CTN. Luka, memar di kulit. Sakit. Pegal ini nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit, pakai Herba Wahid. Herba Wahid. Cerita Nusantara kembali hadir di Kompas Siang. Kali ini giliran rekan kami dari Biro Pekanbaru Riau yang akan membawakan sejumlah informasi khas cerita Nusantara. Sudah ada jurnalis Kompas TV, Michiko Frisdeo. Selamat siang, Michiko. Informasi menarik apa dari sana siang hari ini? Selamat siang, Mercy. Ada satu sorotan yang telah kami siapkan. Ini soal operasi Lilin Lancang Kuning 2023. Polda Riau menyiapkan 36 pos pengamanan yang juga 18 pos pelayanan yang tersebar di 12 kabupaten kota di Provinsi Riau. Pos PAM dan posyan ini diutamakan di perbatasan yang rawan bencana alam.
Guna menciptakan perayaan Natal yang aman serta memberikan kenyamanan kepada masyarakat dalam perayaan Natal 2023 dan malam pergantian Tahun Baru 2024. Dalam operasi Lilin Lancang Kuning 2023, Polda Riau membangun sebanyak 36 pos pengamanan dan 18 pos pelayanan. 36 pos pengamanan atau Pospam dan 18 pos pelayanan atau Posyan yang dibangun tersebar di 12 kabupaten kota di Provinsi Riau dan diutamakan di perbatasan yang rawan bencana alam. Kapolda Riau, Irjen Muhammad Iqbal menyebut, jumlah Pospam dan Posyan yang ada saat ini bisa saja bertambah tergantung situasi dan kondisi di lapangan. Pengamanan ada 36 dan pos pelayanan 18. Ini tidak menutup kemungkinan bisa kita tambah tergantung situasi dan kondisi. Kita lihat kan dinamika cuaca. Ya, semoga prediksi BMKG, tempat namanya BMKG kan perkiraan intensitas hujan bisa saja meningkat, terus longsor bisa saja. Tapi kita sudah antisipasi, oleh karena itu pagi ini kita melaksanakan apel kesiapan untuk melakukan pengecekan dan menyampaikan kepada semuanya bahwa kita siap melaksanakan ini semua. Seluruh stakeholder, TNI Polri, kemudian lembaga terkait, dan seluruh mitra Kamtimas. Ada berapa? Jumlah personil? Jumlah personilnya? 2.803 personil, dan ini pun juga fluktuatif ya, dalam arti kata kita bisa juga menambah. Jadi standar 2.803, tetapi juga kita bisa meminta apabila ada dinamika, contoh misalnya ada dinamika bencana, kita bisa lapor Pak Gubernur, lapor Pak Antagono, lapor Pak Tukrem dan Tatana dan seluruh mitra. Selain personil yang disiagakan di Pospam dan Posyan, juga akan disiagakan fasilitas dan peralatan pendukung yang dibutuhkan selama operasi berlangsung. Sayuno Ardi, Kompas TV, Pekanbaru, Riau. Mercy dan saudara, demikian cerita Nusantara dari Biro Kompas TV Riau. Saya Pici Kopris dari Jakarta Dirasa. Sampai jumpa. Kofrisdew, jurnalis dari Biro Kompas TV Pekanbaru Riau yang sudah bergabung dalam Cerita Nusantara. Kegiatan Capres-Cawapres hari ini akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama Kompas Siang. Sesaat lagi, Kompas Siang akan kembali. Makan gurih ketemu teh pucuk harum, hausnya hilang. Apalagi makan yang pedes-pedes, segernya bikin nyes. Cuma teh pucuk harum dari pucuk teh pilihan. Teh pucuk harum. Coba yuk. Oh, batuk. OB Herbal aja. OB Herbal. Cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Wow, kirain pot, taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1. Tren baru, double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Pakai motor listrik Polytron Fox R. Gak capek nyetir. Gak capek ke bengkel. Gak capek antri bensin. Baru motor listrik Polytron Fox R. Wow, kirain pot, taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1. Tren baru, double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Yang
Jangan ada flu dan batuk di antara kita. Minum Siladex Flu baru. Aktif redakan 5 gejala flu dan batuk. Baru Siladex Flu. Aktif redakan flu dan batuk. Produksi Konimax. Wow, kirain pot taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1. Tren baru, double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya in. Indal CTN bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal CTN. Luka, memar di kulit. Sakit. Pegal ini nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit. Pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Nggak enak? Iya, kayak aroma manisnya. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le mineral. Jalan yuk. Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, Rematik dan keseleo. Nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, linu, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Anda kembali menyaksikan Kompas Siang, Saudara. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo bersama istri Siti Atiko mengisi akhir pekan dengan berolahraga di Car Free Day Jalan Slamet Riyadi Solo. Ganjar bersama istri Siti Atiko tiba sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Barat melewati depan rumah dinas Wali Kota Solo, Loji Gandrung di Jalan Slamet Riyadi Solo. Selesai lari, Ganjar menantang Wali Kota Solo 2016-2021 bermain tenis meja. Selain olahraga, Ganjar juga bersosialisasi dengan warga dan pedagang UMKM di Jalan Sriwerdari. ayo Bu. Sepet Bu. Apa yang kita jelaskan berarti sampai ke masyarakat. Tidak hanya bicara gimmick, tapi orang mulai bertanya program. Apa itu Pak? KTP Sakti atau kartu yang bisa mengintegrasikan seluruh data. Ya KTP biasa. Terus gimana maksudnya? Kalau saya dapat bantuan macam-macam itu, apa bedanya dengan kartu ini? Loh, kartu ini menyatukan semua. Kalau kita melihat soliditas yang ada di teman-teman luar biasa. Biasanya banteng itu makin dicolek, tanduknya makin tajam. Sementara itu, Anies Baswedan, Capres nomor urut 1 menargetkan Indonesia jadi lumbung padi Asia. Tak cuma swasembada beras, Anies Baswedan, calon presiden nomor urut 1, menargetkan Indonesia sebagai lumbung padi Asia. Janji Anies diutarakan di depan petani di Pekalongan, Jawa Tengah pagi ini. Untuk program ini, Anies menyatakan menjamin pembelian panen beras oleh negara. Sebelumnya, Anies berjanji memajukan petani bawang saat di Brebes, Jawa Tengah.
pupuk itu bisa tersedia dalam jumlah yang cukup dan waktu yang kapan saja. Tadi saya tanya, kapan pengalaman Bapak Ibu paling nyaman soal pupuk? Mereka menceritakan pada saat mereka bisa beli pupuk kapan saja, seberapa banyak saja sesuai dengan kebutuhan. Yang itu yang tidak mereka temukan beberapa waktu terakhir ini. Dengan adanya jaminan pembelian panen atau kontrak farming ini, maka mereka akan memiliki ketenangan. Karena ketika mereka panen nantinya, mereka akan dapat harga jual yang baik. Gibran Rakabuming Raka mengunjungi pasar di Manado, Sulawesi Utara. Bersama tim suksesnya, Gibran Rakabuming Raka, calon wakil presiden nomor urut 2, mengunjungi pasar di Manado, Sulawesi Utara. Gibran mengunjungi UMKM yang dikelola pengusaha muda. Ya, pasti masalah ekonomi kreatif, masalah UMKM, ya kebutuhan anak muda lah. Yang ke depan harus kita dukung terus ya. Soalnya anak-anak muda kan kreatif. Ada yang punya clothing, ada yang menjadi influencer, ada yang fokus ke kripto, startup digital, macam-macam. Kalau tempatnya sendiri tadi Mas? Ya mungkin destinasi-destinasi unggulan, terutama untuk wisata kuliner seperti ini perlu diberi perhatian lah. Enak kok, produknya enak. Pengunjung juga Mas? Iya, kopinya enak, semuanya enak, produknya udah enak, tinggal tempatnya aja dibikin lebih nyaman ya. Saudara, gaya debat Gibran menggunakan istilah yang tidak umum dikritik sebagai menjebak lawan. KPU diminta merevisi aturan untuk merespons peserta debat tentang penjelasan singkat. Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE? Terima kasih. SGIE. Terus terang SGIE saya nggak paham. SGIE itu apa? Ya mohon maaf kalau pertanyaannya agak sulit ya Gus. Terima kasih. SGIE. Pertanyaan Gibran Rakabuming Raka, Cawapres nomor urut 2 kepada Muhaimin Iskandar, Cawapres nomor urut 1, adalah singkatan dengan istilah yang tak umum dipahami. Tak cuma buat Muhaimin, Gibran juga menanyakan istilah sulit buat Mahfud MD, Cawapres nomor urut 3. Bahkan ketika dijawab Mahfud pun, Gibran mendesak Mahfud lagi. Prof Mahfud menjawab 2 menit, tapi pertanyaan saya belum dijawab sama sekali, Pak. Apa regulasinya, Pak, untuk carbon capture and storage? Simpel sekali, Pak, pertanyaan saya, Pak. Mohon dijawab, Pak. Dijawab sesuai pertanyaan yang saya tanyakan, Pak. Nggak perlu ngambang kemana-mana, Pak. Gaya debat seperti ini dikritik tim sukses Ganjar Mahfud saat dinilai tak mendapat substansi. Yang disorot pertama adalah moderator debat yang tak luwes dalam aturan Komisi Pemilihan Umum sehingga peserta debat kehilangan waktu berargumen. Sebaiknya memang moderator memberikan kesempatan untuk itu dijelaskan. Kalau tidak, maka rakyat tidak mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan debat yang berkualitas. Ya, jadi kemarin Caimin kehilangan waktu, ya 1-2 menit. Kelakar Andi, SGIE semestinya diucapkan dalam lafal bahasa Inggris karena memang singkatan dalam bahasa Inggris State of the Global Islamic Economy alias ekonomi syariah. Waktu saya mendengar kata SGIE itu, yang saya bayangkan itu nasi gurih di Jogja. Ya, SGIE coba aja ditanya, sego, gurih, ingkung, enak. Itu ada mak cemplung, ada mbok demang, itu nasi gurih, santan, pakai ayam goreng. Disingkatnya SGIE. Lebih lanjut, gaya ini menurut Andi pernah dipakai ayah Gibran Presiden Joko Widodo saat debat Pilpres 2014 dan 2019 melawan Prabowo Subianto. Hal itu kan yang membuat satu terminologi belum tentu diartikan sama. Ya dulu teknik itu dipakai oleh Pak Jokowi memang ya, di debat. Itu membuat kami timnya trauma sebetulnya. Ya, ketika teknik itu dipakai Pak Jokowi dengan TPID, debat berikutnya itu tentang pertahanan. Ini debat ekonomi, Pak Jokowi tanya TPID yang dijelaskan oleh Pak Jokowi apa itu TPID. Bisa dijelaskan saat 2014 sehingga Pak Prabowo bisa menjawab. Ya, bayangkan kalau nanti tiba-tiba semua istilah yang terkait dengan lingkungan di debat 4
dengan carbon trading, dengan carbon tax, itu semuanya dikeluarkan dalam bentuk singkatan. Ya, akhirnya 10 detik pertama hilang. 2 menit menjadi 10 detik karena di sananya langsung diberikan waktu 1 menit berikutnya untuk menjawab singkatan. Kualitas debat menjadi turun. Jadi akhirnya nanti kita punya wapres singkatan. Di debat 2014, Jokowi membuat Prabowo tak bisa menjawab arti singkatan TPID yang kepanjangannya adalah Tim Pengendali Inflasi Daerah. Sedangkan di 2019, istilah unicorn yang membuat Prabowo tak mengerti apa yang dibicarakan Jokowi. Di 2 pilpres tersebut, Jokowi mengalahkan Prabowo, namun terlepas dari taktik dan jebakan yang membuat lawan terdiam, aturan debat yang dibuat KPU tak bisa membuat masyarakat paham karena waktu yang singkat, plus kualitas pertanyaan yang standar, karena para panelis tak dilibatkan untuk menggali kualitas capres dan cawapres. Apapun jawaban, sehebat apapun visi misi dan substansi, kalau dia misalnya tidak kenal waktu yang cuma 2 menit, 3 menit, dan 4 menit, pasti substansinya tidak bisa sampai secara utuh dan terpotong. Dan itu yang kita saksikan semalam. Misalnya beberapa kali Muhaimin itu belum selesai tapi waktunya sudah habis. Bahkan ketika ditanya tentang SGIE, tidak paham, kan sayang waktunya 2 menit mestinya untuk menjawab, harus dikorbankan karena mekanisme debat yang cukup ketat dan cukup tricky. Kasihan ya, seorang panelis dari kalangan profesor, doktor, mereka itu adalah kalangan akademisi kampus, kerjanya cuma ngambil daftar pertanyaan ya. Mestinya mereka diberikan waktu untuk bertanya secara langsung kepada masing-masing kandidat, sehingga kemuliaan intelektualitas mereka itu muncul di depan publik dan bisa disaksikan bagaimana pertanyaan-pertanyaannya itu disampaikan secara genuin. Masih ada lagi 3 debat Pilpres 2024, 2 untuk Capres dan 1 untuk Cawapres. Momentum ini bisa digunakan untuk penampilan terbaik para Capres-Cawapres, juga perbaikan KPU untuk aturan debat supaya masyarakat mendapat pemimpin yang berkualitas. Tim Liputan Kompas TV. Kompas Siang masih akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya, tetaplah bersama kami. Coba yuk. Oh, batuk. OB Herbal aja. OB Herbal. Cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Wow, kirain pot. Taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1. Tren baru, double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Temani hari dengan semangat Nissin Crispy Crackers. Rasa kejunya paling fresh Nissin Crispy Crackers. Jalani hari dengan nikmatnya Nissin Crispy Crackers. Rasa kejunya paling fresh Nissin Crispy Crackers. Satu rasa berjuta cerita. Mah, aku jatuh. Itu apa, Mah? Detol. Biar apa? Gak apa-apa. Kok pakai itu lagi? Kenapa? Gak apa-apa. Kalau nggak apa-apa, kenapa pakai Detol setiap hari? Bersih belum tentu nggak ada kuman. Pakai Detol setiap hari biar kita nggak kenapa-napa. Detol antiseptik cair. Satu solusi perlindungan untuk banyak kegunaan. Detol, karena bersih saja tidak cukup. Hey, ada madu teja sase. Madu teja sase. Sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu teja saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstrak herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit, niatku jaga kesehatan. Temani hari dengan semangat Nissin Crispy Crackers. Rasa kejunya paling fresh Nissin
Makan gurih ketemu teh pucuk harum, hausnya hilang. Apalagi makan yang pedes-pedes. Segernya bikin nyes. Cuma teh pucuk harum dari pucuk teh pilihan. Teh pucuk harum. Pakai motor listrik Polytron Fox R. Gak capek nyetir. Gak capek ke bengkel. Gak capek antri bensin. Baru motor listrik Polytron Fox R. Makan gurih ketemu teh pucuk harum, hausnya hilang. Apalagi makan yang pedes-pedes. Segernya bikin nyes. Cuma teh pucuk harum dari pucuk teh pilihan. Teh pucuk harum. Wow, kirain po, taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1, tren baru. Double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go, oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go, hotnya in, langsung go. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Le mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le mineral. Saudara, diperkirakan sebanyak 13 orang meninggal dunia dalam ledakan tungku smelter PT ITSS di areal Indonesia Morowali Industrial Park, Sulawesi Tengah. Tungku smelter yang meledak tengah dalam perbaikan. Dalam peristiwa itu, 35 pekerja PT Indonesia Singsan Stainless Steel atau ITSS menjadi korban. 13 diantaranya meninggal dunia. Saat kejadian, tungku smelter yang meledak itu dalam tahap perbaikan. Ledakan pada tungku memicu ledakan tabung oksigen yang ada di lokasi tersebut. Ya, berita tersebut benar, ya. Dan oleh karenanya pada kesempatan ini, saya beserta jajaran dan tentu juga Pak Damim juga di sini hadir, ya, ikut belasungkawa atas kejadian kecelakaan kerja di Maksud. Ya. Kejadiannya pukul 5.30. Ya, pada saat petugas teknis yang berjumlah 35 orang melakukan perbaikan salah satu tungku pembakaran ferrosilikon, salah satu turunan dari nikel, ya, yang mana pada saat perbaikan dimaksud. Informasi menarik lainnya masih akan hadir usai jeda, tetaplah bersama Kompas Siang. Maafin aku ya, aku butuh buat liburan. Hah? Agoda? Wah, harga hotelnya murah. Kamarnya, wah, diskonnya sampai 60%. Liburan tanpa bongkar tabungan, booking di Agoda. Polri Presisi berkomitmen memberikan rasa aman dan rasa nyaman selama momen libur akhir tahun, memberikan pelayanan terbaik perayaan Natal dan Tahun Baru. Polri bersinergi agar pengamanan terselenggara secara optimal. Masyarakat dapat menikmati indahnya Natal dan keceriaan menyambut libur akhir tahun. Dalam cinta kasih, kita jaga persatuan. Demi satu Indonesia. Bersama seluruh instansi terkait dan komponen bangsa lainnya, Polri siap mengamankan Natal tahun 2023 dan momen menyambut Tahun Baru 2024. Mari bersama-sama kita wujudkan kedamaian dengan mengedepankan persatuan dan kesatuan dalam perayaan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Salam Presisi.
hari dengan semangat Nissin Crispy Crackers. Rasa kejunya paling fresh, Nissin Crispy Crackers. Jalani hari dengan nikmatnya Nissin Crispy Crackers. Rasa kejunya paling fresh, Nissin Crispy Crackers. Satu rasa berjuta cerita. Pakai motor listrik Polytron Fox R. Gak capek nyetir, gak capek ke bengkel, gak capek antri bensin. Baru motor listrik Polytron Fox R. Makan gurih ketemu teh pucuk harum, hausnya hilang. Apalagi makan yang pedes-pedes, segarnya bikin nyes. Cuma teh pucuk harum dari pucuk teh pilihan. Teh pucuk harum. I love Royal Parfum Series by Soclin karena wanginya itu terinspirasi dari parfum selebriti dunia. Wanginya itu elegan dan bikin aku selalu berani untuk melangkah. Karena Royal Parfum Series by Soclin, ku menangkan duniaku. Wingscare. Pakai motor listrik Polytron Fox R. Gak capek nyetir, gak capek ke bengkel, gak capek antri bensin. Baru motor listrik Polytron Fox R. Makan gurih ketemu teh pucuk harum, hausnya hilang. Apalagi makan yang pedes-pedes, segarnya bikin nyes. Cuma teh pucuk harum dari pucuk teh pilihan. Teh pucuk harum. Wow, kirain pot, taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1, tren baru. Double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go, oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go, hotnya in, langsung go. Jangan ada flu dan batuk di antara kita. Minum Siladex Flu baru. Aktif redakan 5 gejala flu dan batuk. Baru Siladex Flu. Aktif redakan flu dan batuk. Produksi Konimax. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal CTN. Luka, memar di kulit. Sakit. Pegalino nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit, pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Bersiap menggelar misa malam Natal mulai Minggu sore hingga malam. Sejumlah misa digelar secara hybrid. Tenda dengan bangku tambahan sudah disiapkan di halaman katedral, sementara pengamanan dilakukan di depan hingga halaman gereja katedral. Untuk misa malam Natal digelar 3 kali dengan 2 diantaranya dilakukan secara hybrid, offline dan online. Informasi tadi sekaligus menutup Kompas Siang hari ini. Jangan lupa pemilu akan kita laksanakan 14 Februari 2024. Pastikan tetap ikuti perkembangan terkini melalui Kompas TV independen terpercaya. Saya Siti Permadi dan saya Mercy Tirayo pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.
Setiap perempuan penting mengerti hak dan kewajibannya sebagai anggota masyarakat melalui pendidikan yang layak. Itulah pemikiran yang menggerakkan Rahmah El Yunusia untuk mendirikan Sekolah Diniyah Putri Padang Panjang, sekolah khusus perempuan pertama di masa penjajahan Belanda. Kenali dia lebih dekat dalam perempuan-perempuan Nusantara. Rahmah El Yunusia, Lentera Pengetahuan dari Minangkabau. Minggu 24 Desember pukul 2 siang di Kompas TV. Manchester City merebut gelar juara Piala Dunia antar klub 2023 usai menghajar Fluminense 4-0. Liverpool ditahan Arsenal 1-1 di Anfield dalam lanjutan Liga Inggris. Tim nasional Indonesia Saudara, diperkirakan sebanyak 13 orang meninggal dunia dalam ledakan tungku smelter PT ITSS di areal Indonesia Morowali Industrial Park, Sulawesi Tengah. Tungku smelter yang meledak tengah dalam perbaikan. Dalam peristiwa itu, 35 pekerja PT Indonesia Singsan Stainless Steel atau ITSS menjadi korban. 13 diantaranya meninggal dunia. Saat kejadian, tungku smelter yang meledak itu dalam tahap perbaikan. Ledakan pada tungku memicu ledakan tabung oksigen yang ada di lokasi tersebut. Ya, berita tersebut benar, ya. Dan oleh karenanya pada kesempatan ini, saya beserta jajaran dan tentu juga Pak Damim juga di sini hadir, ya, ikut belasungkawa atas kejadian kecelakaan kerja di Maksud. Ya. Kejadiannya pukul 5.30. Ya, pada saat petugas teknis yang berjumlah 35 orang melakukan perbaikan salah satu tungku pembakaran ferrosilikon, salah satu turunan dari nikel, ya, yang mana pada saat perbaikan dimaksud. Informasi menarik lainnya masih akan hadir usai jeda, tetaplah bersama Kompas Siang. Saudara, diperkirakan sebanyak 13 orang meninggal dunia dalam ledakan tungku smelter PT ITSS di areal Indonesia Morowali Industrial Park, Sulawesi Tengah. Tungku smelter yang meledak tengah dalam perbaikan. Dalam peristiwa itu, 35 pekerja PT Indonesia Singsan Stainless Steel atau ITSS menjadi korban. 13 diantaranya meninggal dunia. Saat kejadian, tungku smelter yang meledak itu dalam tahap perbaikan. Ledakan pada tungku memicu ledakan tabung oksigen yang ada di lokasi tersebut. Ya, berita tersebut benar, ya. Dan oleh karenanya pada kesempatan ini, saya beserta jajaran dan tentu juga Pak Damim juga di sini hadir, ya, ikut belasungkawa atas kejadian kecelakaan kerja di Maksud. Ya. Kejadiannya pukul
5.30 ya, pada saat petugas teknis yang berjumlah 35 orang melakukan perbaikan salah satu tungku pembakaran ferrosilikon, salah satu turunan dari nikel ya, yang mana pada saat perbaikan dimaksud. Informasi menarik lainnya masih akan hadir usai jeda, tetaplah bersama Kompas Siang. Saudara, diperkirakan sebanyak 13 orang meninggal dunia dalam ledakan tungku smelter PT ITSS di areal Indonesia Morowali Industrial Park, Sulawesi Tengah. Tungku smelter yang meledak tengah dalam perbaikan. Dalam peristiwa itu, 35 pekerja PT Indonesia Simsan Stainless Steel atau ITSS menjadi korban. 13 diantaranya meninggal dunia. Saat kejadian, tungku smelter yang meledak itu dalam tahap perbaikan. Ledakan pada tungku memicu ledakan tabung oksigen yang ada di lokasi tersebut. Ya, berita tersebut benar ya. Dan oleh karenanya pada kesempatan ini saya beserta jajaran dan tentu juga Pak Damim juga di sini hadir ya, ikut belasungkawa atas kejadian kecelakaan kerja di Maksud ya. Kejadiannya pukul 5.30 ya, pada saat petugas teknis yang berjumlah 35 orang melakukan perbaikan salah satu tungku pembakaran ferrosilikon, salah satu turunan dari nikel ya, yang mana pada saat perbaikan dimaksud. Informasi menarik lainnya masih akan hadir usai jeda, tetaplah bersama Kompas Siang. Terpercaya, Jalan-jalan, let's go! Happy weekend guys! Ketemu lagi sama Stevie I di Jalan-jalan, let's go! Pencinta adrenalin, harus banget nih nyobain G-Swing, satu-satunya ekstrim swing yang ada di Bali. Biar makin seru, kali ini aku nggak sendirian nih. Aku mau ajak tim jalan-jalan buat nemenin aku. Udah siap, tapi aku nggak sendiri guys. Sama teman-teman dari Jalan-Jalan, let's go! Sebelum naik ke wahananya, kita nonton safety videonya dulu ya. Siap dong. Doain kita ya guys. Dah. Pada tegang-tegang mukanya deh. Guys, kalian gak perlu takut atau ragu buat naik ini. Dijamin deh, aman BGT alias aman banget. Seatbeltnya aja ada 6 titik. Pemeriksaan mesin dan peralatannya dilakukan setiap hari sebelum beroperasi. Doakan saya. Evan, let's go. Siap. Oke. Asyik. Wow, jalan-jalan. Let's go. Wah, mukanya udah pada tegang nih guys.
udah pada pucet banget. Guys, ini tinggi banget guys. Kaki aku sampai lemes guys. Siap gak siap? Harus siap guys. Mari kita let's go. Udah hijau. Hijau. 3, 2, 1 guys. Guys, serius ini seru banget guys. Sensasinya tuh kayak diayun dari ketinggian 40 meter dan kecepatannya bisa sampai 100 km per jam guys. Berasa lagi terjun bebas. Saking serunya nih, aku langsung naik lagi guys. Sambil kita tukar personil guys, biar semuanya nyobain. Guys, main G-Swing ini seru banget, seru. Dan yang pasti aman ya. Tadi kita pakai seatbeltnya aja udah sampai 3. Terus udah gitu semua sesuai prosedur dan seru banget. Seseru itu kalian wajib banget cobain G-Swing di Canggu. Jalan-jalan, let's go. Habis dipacu adrenalin, perut jadi keroncongan guys. Mau ngemil-ngemil dulu ah. Hai guys, yeay, tadi kan kita udah main G-Swing tuh. Nah, ternyata di sebelahnya tuh ada tempat buat kita nyemil-nyemil dan juga minum. Nah, namanya Swingers. Tadi aku udah pesan ini nih, tuh, makanan-makanannya dan minuman-minumannya. Ini cocok banget buat kamu yang nungguin temennya lagi main G-Swings. Atau yang udah main G-Swings kelaparan kayak aku nih. Ayo kita sikat. Jalan-jalan, let's go! Yummy banget nih chicken wings-nya. Crispy di luar, lembut di dalam. Bumbunya juga berasa banget. Jalapeno grillnya juga enak. Savory dari bacon dan kejunya cocok banget. Minumannya juga segar banget. Pelepas dahaga abis teriak-teriak tadi. Jangan kemana-mana dulu ya guys. Ikutin aku terus ke tempat-tempat menarik lainnya. Jalan-jalan, let's go! Jalan yuk! Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, linu, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Rumah berantakan banget sih, kan ada Depo Bangunan. Ya, hanya di Depo Bangunan. Bisa belanja hemat, barangnya lengkap, dan berkesempatan menang undian hadiah total 12 miliar Depo Bangunan. Ayo belanja sekarang. Hanya di Depo Bangunan. jalan yuk! Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. kalau untuk meredakan nyeri sendi, Rematik dan keseleo, Nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, linu,
jantung, dan nyeri sendi. Hotin banget deh. Aku tetap latihan, meski keringat, bau kuman, penyebab bau badan. Karena Dettol Cool, sensasi cool 5 derajat dan perlindungan 12 jam. Segarnya bikin aku unstoppable. Berani taklukkan panasmu. Alergi, jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal CTN. Luka, memar di kulit. Sakit. Pegalinu nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit, pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Aku dulu pakai deterjen bubuk. Jadi walaupun baju bersih tapi tangan aku kasar. Enggak, aku nggak mau. Deterjen itu terbuat dari tumbuhan, terus sertifikasi internasional. Cucian bersih, wangi, terus tangan tetap lembut. Udah, pindah aja ke Deterjen. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma. Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab, yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ, enak, halal, yakin. Perhatian, beli better, bisa gratis better lagi. Yeay, dapat better lagi. Gue mau tuker dong. Semua di sana, buruan beli, bisa gratis better lagi. Wow, kirain po, taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1, tren baru. Double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go, oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go, hotnya in, langsung go. Rajut keragaman dengan semangat Natal bersama program-program istimewa Kompas TV. Just Relax Gang, Sabtu 23 Desember pukul 8:30 pagi, 24 Desember pukul 9 pagi, Senin 25 Desember pukul 9:30 pagi. Suci Barbar Show spesial Natal, Minggu 24 Desember pukul 10 malam. Sapa Indonesia Pagi spesial Natal, Senin 25 Desember pukul 7 pagi. Damai Indonesia dalam sukacita Natal di Kompas TV. Wow, kirain po, taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1, tren baru. Double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go, oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go, hotnya in, langsung go. Hey, ada madu TJ Sase, madu TJ Sase, sehat berstamina. Madu TJ Saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstrak herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit, niatku jaga kesehatan. Jalan-jalan. Let's go! Guys, mumpung lagi di Bali, aku mau nyamperin temen aku yang punya kafe kece nih. Nah, ini dia tempatnya. Ayo! Aduh, oh my God. Apa kabar? Baik banget, aduh, oh my God. Senang banget deh guys, hari ini aku akhirnya ketemu Ayu di Bali. Udah lama banget ya. Kita kan pernah ngobrol-ngobrol tuh tentang kopi. Ya nggak sih? Bener-bener penasaran banget dan pengen nyobain. Waktu yang sangat tepat nih. Ayo deh, ayo silakan duduk dulu deh ya. Waduh, aku kayak kuliah nih. Back to school ya. Banyak banget. Ayo ini apa nih? Kopi ini apa aja ya, Ayu? Tapi sekarang
2023 ini Udah zaman beda karena kopi itu udah lifestyle banget. So kita fokus lebih ke bikin processing yang sangat berbeda. Oke, gimana tuh berbedanya? Kita seleksi. Oke, seleksi. Jadi yang kita petik dari pohon itu cuman cherry merah aja. Habis itu kita tuh bikin 3 different processing. Processing yang pertama kita keringin nih, merah banget nih, 98%. Jadi bijinya tuh masih di dalam, kulitnya masih ada. Tuh, lihat tuh. Kita pengen tahu kayak gimana sih rasanya. Jadi kita kupas kulitnya. Kalau kopi cherry itu ternyata masih ada jusnya juga di dalam kopi cherry. Oke. Yes, so kita keringkan dalam 3 minggu ke 4 minggu. Begini dia kelihatannya. Yang ini namanya apa? Ini namanya black honey process. Oke guys, di depan kita udah ada 3 macam proses ya. Jadi dari 1 biji kopi bisa dibikin jadi 3 macam proses. Kalau gitu kita cobain yang ini dulu, natural. Cheers. Terasa nggak? Fruity banget. Yes, very much. Fruity. Ada asam-asam buahnya gitu. Terus ada strawberry biasanya, terus juga dapat kadang jackfruit segala macam. Enak. Kita coba yang honey. Tuh kan rasanya kan lebih asam, terus udah gitu kayak lebih ada apa ya, manis-manisnya beda gitu. Beda. Dan badannya lebih tebal. Gula ya? Enggak tambah gula loh. Jadi guys, keluarga Ayu punya kebun kopi organik sejak tahun 1985 di daerah Kintamani. Bekerja sama dengan para petani lokal dan memiliki misi untuk memasok biji kopi unggulan untuk pasar dalam dan luar negeri. Wih, keren kan? Ayo, selain yang original ada lagi nggak yang lain? Pasti dong, kita tuh punya special minumannya itu banyak banget, so kombinasi dengan kopi kita. Aku mau nyobain, pokoknya yang spesial di sini sama sekalian perut aku udah keloncongan banget guys. Of course, oke pasti dah. Aku pilihin menu ya, dan you can enjoy makanannya juga, so and juga mocktail, kopi mocktail kita juga on the way. Signature drink dari Bali Bean. Oh, ditunggu. Oke. Oh my god guys, lihat di Bali Beans ini memang makanannya juga banyak banget. Di sini aku udah pesan chicken pesto spaghetti, pensir barramundi, dan juga ini Beyonce smoothie. Langsung aja kita sikat. Kita makan dulu pensir barramundi. Ini harus pakai lemon biar segar guys. Lembut banget, perpaduan yang pas. Segar banget, nggak ada bau amisnya. Kita lanjut ke pestonya. Lihat sini guys, warna pestonya cantik banget ya, hijau-hijau gini. Oh my god. Ini healthy banget sih. Amazing. Kita minum dulu ini si watermelon juice-nya. Oh, segar banget guys. Wah. Kita lanjut ke smoothie bowl-nya. Apakah setelah makan ini aku jadi kayak Beyonce? Baby it's you, you're the one I love. Asik. Smoothies-nya ini lengkap banget. Segar. Gak nyangka healthy food tuh seenak ini. Oh my god.
hari yang cerah ini kita wajib banget makan es krim, bener nggak sih? Nah ini es krimnya juga khusus. Jadi es krimnya ini kopi semua. Yang atas ini ada green bean coffee dan yang bawah ada kopi yang udah di roasting. Nah ya kita coba sekarang. Gas. Kok lucu rasanya? Kayak apa ya? Kayak kacang hijau tapi wangi-wangi kopi gitu. Emang spesialis kopi ini beda ya, bikin es krim aja dari kopi. Wajib cobain. Suasananya comfy banget guys. Di sini kamu bisa kongko bareng teman-teman atau buat kerja juga. Selain makanan dan minuman, pilihan biji kopi yang dijual Bali Beans Coffee juga bervariasi loh. Dijamin fresh. Lihat deh, proses roastingnya aja langsung di sini. Buat coffee lovers, wajib banget mampir ke sini. Aduh guys, ini enak banget. Makanannya semuanya enak, minumannya, kopinya apalagi the best banget. Pokoknya wajib banget datang ke Bali Beans kalau lagi ada di Bali. Aku mau habisin ini dulu. Next kita mau kemana? Ikutin aja, jalan-jalan. Let's go! Aku mau rekomendasi restoran yang menjual berbagai varian masakan Nusantara. Penasaran kan? Jalan-jalan, let's go! Berada di kawasan GWK Cultural Park, resto ini punya pemandangan yang super kece loh. Lihat deh, pemandangan laut luas dengan hamparan langit biru yang terlukis indah di langit. Bikin suasananya adem banget di mata. Restonya luas, pilihan menunya juga bervariasi. Pokoknya kalian gak usah bingung kalau bawa rombongan. Di sini ada menu buffetnya juga loh. Pokoknya lengkap, kap. Wow guys, lihat makanannya banyak banget. Sekarang aku lagi ada di Jendela Bali Panoramic Resto yang ada di GWK. Kita makan ikan woku kemangi dulu. Wangi banget sih guys, tuh. Makan. Perfect tuh guys, enak banget. Bumbu wokunya bener-bener khas Manado. Minum dulu guys. Nih, ini Tropical Beach. Wow, ini segar banget. Bener-bener kita lagi ada di Bali rasanya. Karena isinya buah-buah tropikal semua yang segar banget. Selanjutnya, ini dia round 4 kita. Namanya nasi goreng Suna Cepu. Bersama saya Mercy Tirayo, saudara, sebanyak 13 orang meninggal dunia dalam ledakan tungku smelter PT ITSS di areal Indonesia Morowali Industrial Park, Sulawesi Tengah. Tungku smelter yang meledak tengah dalam perbaikan. Dalam peristiwa ini, saudara, 35 pekerja PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel atau ITSS menjadi korban. 13 diantaranya meninggal dunia. Saat kejadian, tungku smelter yang meledak sedang dalam tahap perbaikan. Ledakan pada tungku smelter memicu ledakan tabung oksigen yang ada di lokasi tersebut. Para korban diangkut menggunakan truk dan juga pick-up ke unit kesehatan setempat. Informasi yang kami dapat berdasarkan kesaksian karyawan, pekerja tengah melakukan pemasangan plat yang mengakibatkan ledakan dan memicu tabung oksigen di sekitar lokasi juga meledak. Ya, berita tersebut benar, ya. Dan oleh karenanya pada kesempatan ini saya beserta jajaran dan tentu juga Pak Damim juga di sini hadir, ya, ikut belasungkawa atas kejadian kecelakaan kerja di Maksud. Ya. Kejadiannya pukul 5.30, ya.
pada saat petugas teknis yang berjumlah 35 orang melakukan perbaikan salah satu tungku pembakaran ferrosilikon, salah satu turunan dari nikel, ya. Yang mana pada saat perbaikan dimaksud terjadi ledakan mengakibatkan oksigen, tabung-tabung oksigen yang berada di sekitar areal ikut meledak, dan dari kejadian tersebut terjadi kebakaran sehingga mengakibatkan korban sejumlah 35 orang. Dari 35 korban tersebut 13 diantaranya meninggal dunia dan 22 lainnya mengalami luka baik berat, sedang maupun ringan. Nah, sedangkan dari 13 yang meninggal dunia ini, 13 orang yang meninggal dunia ini, 5 diantaranya adalah TKA, tenaga kerja asing, dan 8 diantaranya tenaga kerja Indonesia. Saudara, peristiwa tungku smelter yang meledak terjadi pada Minggu pagi 24 Desember 2023 pada pukul 5.30 waktu Indonesia bagian tengah. Kecelakaan kerja terjadi di salah satu pabrik pengolahan nikel milik PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel atau ITSS. ITSS sendiri merupakan salah satu tenan yang beroperasi di kawasan IMIP, Morowali, Sulawesi Tengah. Kecelakaan terjadi sekitar pukul 5.30 waktu setempat, dan musibah kecelakaan ini bermula saat sejumlah pekerja melakukan perbaikan tungku dan pemasangan plat pada bagian tungku yang sedang diperbaiki. Hasil investigasi awal, penyebab ledakan diperkirakan karena bagian bawah tungku masih terdapat cairan pemicu. Kami ulangi, saudara, hasil investigasi awal yang berhasil kami dapatkan, penyebab ledakan diperkirakan karena bagian bawah tungku masih terdapat cairan pemicu ledakan saat proses perbaikan tungku sedang berlangsung. Adapun saat perbaikan tungku sedang dilakukan, terjadi ledakan di lokasi yang terdapat banyak tabung oksigen yang digunakan untuk pengelasan dan pemotongan komponen tungku. Akibatnya, ledakan pertama memicu beberapa tabung oksigen yang berada di sekitar area ikut meledak. Berdasarkan informasi yang kami peroleh, kebakaran tungku berhasil dipadamkan pada pukul 9:10 waktu Indonesia bagian tengah. Adapun pekerja yang menjadi korban kecelakaan dibawa ke klinik 1 dan 2 PT IMIP. Informasi awal yang dihimpun dari klinik tersebut hingga pukul 10, jumlah korban saat ini sebanyak 51 orang. 13 orang diantaranya meninggal dunia dan lainnya mengalami luka-luka berat hingga luka ringan. Untuk mengetahui informasi terkini terkait dengan ledakan tungku smelter, ada jurnalis Kompas TV, Rolis Muklis, yang akan mengupdate informasi terkini terkait dengan ledakan tungku smelter yang mengakibatkan 13 pekerja meninggal dunia di Morowali, Sulawesi Tengah. Selamat siang, Rolis. Informasi terkini dari sana. Informasinya ada 13 orang meninggal dunia, sebelumnya 12. Apa informasi terkini lainnya terkait korban yang meninggal dunia, Rolis? Ya, baik, Mercy, serta saudara, dari hasil informasi yang diberikan oleh Kapolres Sulawesi Tengah
Irjen Agus Nugroho bahwa ada 13 pekerja yang meninggal dunia, 5 diantaranya itu adalah tenaga kerja asing, serta sisanya itu adalah tenaga kerja Indonesia. Saat ini para korban telah dirawat atau mendapatkan pertolongan pertama di klinik perusahaan. Ada 2 klinik perusahaan mereka dirawat, serta ada 2 korban lagi yang rencananya akan dirujuk ke rumah sakit umum daerah Morowali. Ya, Mercy. Rolis, bisa Anda informasikan kronologi peristiwa tungku smelter ini meledak seperti apa, Rolis, pada pukul 5.30 pagi tadi waktu setempat? Iya, dari informasi yang kami dapatkan terkait dengan ledakan tungku smelter ini ada 35 pekerja yang melakukan perbaikan plat tungku. Namun ada insiden yang terjadi sehingga mengakibatkan ledakan di tungku, terus ada beberapa tabung oksigen juga yang berada di sekitar yang menambah daya ledakan sehingga mengakibatkan beberapa karyawan itu terluka bahkan sampai meninggal dunia. Itu demikian, Mercy. Artinya korban yang meninggal dunia ini adalah pekerja yang sedang memperbaiki tungku smelter yang sedang rusak seperti itu? Iya. Tepat sekali, Mercy. Ada 35 pekerja yang melakukan pengerjaan perbaikan plot tungku pada saat kejadian itu. Dan 5 diantaranya itu adalah tenaga kerja asing. Dan saat ini mereka semua, para korban baik yang menderita luka berat, luka ringan, dan luka sedang ini sementara dirawat di 2 klinik yang ada di perusahaan. Sementara untuk situasi penanganan sendiri di lokasi kejadian, Polda Sulawesi Tengah bersama dengan Pemkab Morowali dan pihak perusahaan sudah berhasil mengamankan sekitar lokasi. Api juga sudah dipadamkan berkat bantuan dari pemadam dari perusahaan serta dari Pemkab Morowali. Untuk sementara juga Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Agus Nugroho itu sudah menuju ke Kabupaten Morowali ke perusahaan yang di PT ITSS. Saat ini beliau sudah menuju ke sana bersama dan Danram 132 Tadulako untuk melihat langsung bagaimana kondisi di lokasi saat ini. Dan rencananya Kapolda Sulawesi Tengah juga sudah membentuk tim penanganan penyidikan perkara bersama dengan Laboratorium Makassar, Lab4 Makassar untuk menyelidiki penyebab ledakan ini atau insiden kecelakaan kerjaan ini terjadi. Demikian, Mercy. Informasi yang sebelumnya didapat ada 51 orang yang menjadi korban, 13 diantaranya meninggal dunia. Lantas bagaimana kondisi korban luka lainnya, Rolis? Ya, baik, Mercy. Informasi yang tetap kami terima itu ada 35 korban. Ada 35 korban yang mengalami luka berat, ringan, serta yang meninggal dunia. 35 korban itu merupakan pekerja yang saat itu melakukan perbaikan plat di tungku. Itu sementara, Mercy. Oke, jadi artinya bukan 51 orang berdasarkan informasi yang sebelumnya kami terima ya, Rolis? Iya, ada 35 orang pekerja yang melakukan perbaikan dan 35-nya saat ini sudah berhasil dievakuasi, baik itu yang meninggal maupun yang luka-luka. Demikian, Mercy. Penanganan seperti apa yang dilakukan oleh pihak perusahaan atas ledakan di tungku smelter yang terjadi, Rolis? Ya, saat ini pihak perusahaan sendiri sudah berupaya sudah berhasil mengevakuasi dibantu dengan aparat kepolisian dan aparat keamanan sekitar untuk mengevakuasi para korban. Dan saat ini para korban sudah berada di 2 klinik yang ada di perusahaan. Sementara 2 korban lainnya itu akan dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Morowali untuk mendapatkan perawatan yang lebih intensif. Rolis, kami akan mengupdate informasi terkini lagi dari Anda, tetapi kami akan menggali informasi terlebih dahulu bersama dengan PJ Bupati Morowali Rahmansyah Ismail. Usai jeda, tetaplah di Breaking News Kompas TV. Apa sih pentingnya data dikumpulkan, dimanfaatkan? Jadi data-data pemerintah itu akan dikumpulkan di satu ekosistem, di satu tempat. Ternyata government butuh bantuan dari sisi
komunitas untuk bisa terlibat gitu ya. Pusat Data Nasional mendeliver layanan publik yang terbaik. Saksikan selengkapnya dalam Ngopi Ngobrol Pintar, Minggu 24 Desember, pukul 8 malam di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Aku dulu pakai deterjen bubuk. Jadi walaupun baju bersih tapi tangan aku kasar. Enggak, aku nggak mau. Deterjen itu terbuat dari tumbuhan, terus sertifikasi internasional. Cucian bersih, wangi, terus tangan tetap lembut. Udah, pindah aja ke Gentle-Gen. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka, kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Aku awali hariku dengan berolahraga dan minum Neo Ultra Cup Gold bila perlu. Dilengkapi dengan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan zinc yang diperlukan untuk bantu jaga daya tahan tubuhmu. Neo Ultra Cup Gold. Pernah gak membayangkan nasi uduk yang biasa kita makan tiba-tiba harganya naik? Kok bisa? Banyak peristiwa di dunia yang seolah jauh, tapi ternyata sangat berpengaruh pada keseharian kita. Tapi kita nggak paham. Mata kita tertutup tirai algoritma media sosial. Buka mata. Ada El Nino. Sehingga panen padi di seluruh dunia mundur. Gara-gara itu, negara eksportir beras seperti Thailand, India, dan Korsel mengurangi ekspor beras demi menjaga stoknya sendiri. Stok beras nasional yang sebagian berasal dari impor menipis. Harga beras pun melonjak. Udah kebayangkan kenapa harga nasi uduk bisa tiba-tiba naik? Bebaskan diri dari tirai algoritma media sosial ini. Buka mata dengan kompas.id. Anda kembali menyaksikan Breaking News Kompas TV, saudara, terkait dengan tungku smelter meledak di Morowali, Sulawesi Tengah. Untuk mengupdate informasi terkini, kita sudah terhubung dengan PJ Bupati Morowali, Ramansyah Ismail, untuk kita mendapatkan informasi lebih lengkap. Selamat siang, Pak PJ Bupati. Pak, bagaimana kronologi terjadinya tungku smelter yang meledak ini, versi yang diterima oleh Pak Bupati? Ya, selamat siang, Mbak. Ya, tadi pagi saya mendapat laporan langsung dari Morowali. Kebetulan saya berada posisi di Palu. Tadi malam baru tiba. Ini sementara mau kembali ulang. Jadi pada pukul 5.30 dan 6 pagi itu ada kesaksian para karyawan bahwa ada terjadi ledakan di lokasi kawasan PT IMIP. Tepatnya di Tenan, PT Indosiang Stainless Steel, ITSS. Yang meledak itu adalah tungku ferrosilikon dan menyebabkan terbakarnya beberapa oksigen di lokasi yang tersebut. Saat ini, Pak, informasinya ada 35 korban, 13 meninggal. Benarkah? Apakah ada informasi terkini lainnya, Pak Bupati? Ya, informasi terkini itu sampai pada pukul 14.15 ini, korban ada itu sekitar 56 orang. Ini konfirmasi langsung karena pagi itu saya instruksikan, saya menugaskan, dan saya suruh langsung ke lapangan tim saya dari Dinas Kesehatan, kepala Dinas OPD yang terkait, Dinas Tenaga Kerja, dan untuk di unsur Muspika kecamatan itu, para camat di sana, Pak Dan Ramil, dari Polsek setempat, bergerak dari tadi pagi. Jadi sampai saat ini pada pukul 14 sekitar ini kurang lebih 56 orang korban di sana. Dan korban jiwa itu yang meninggal itu ada sekitar 13 orang. Dari 56 ini ada yang di klinik PT Kawasan IMIP itu ada 2, klinik 1 dan klinik 2, yang langsung dibawa ke rumah sakit umum daerah Morowali itu kurang lebih 25 korban. Ada WNI kurang lebih 15 orang, dan ada WNA, warga negara asing itu ada kurang lebih 10 orang. Yang dari 25 orang ini luka sedang itu ada 8 orang, dan yang luka berat itu ada 17 orang. Demikian barangkali, Mbak ya.
Oke, jadi artinya 25 orang yang mengalami luka sedang dan juga luka berat dibawa ke rumah sakit untuk mendapat penanganan yang lebih lengkap seperti itu Pak Bupati? Iya, benar. Oke, Pak Bupati, kalau kita bicara soal penyebab ledakan tentu ini masih akan diselidiki, tetapi informasi seperti apa yang Pak Bupati dapatkan? Informasi sementara sekarang itu yaitu penyebab posisi di sana karena ledakan oksigen, tabung oksigen di sana yang menyebabkan meledaknya tungku pada ferrosilikon yang ada di lokasi PT ISS. Tapi untuk detailnya ini masih sementara dalam tahap penyelidikan. Pak, total ada 56 orang yang menjadi korban. Apakah 56 orang ini merupakan pekerja yang sedang melakukan perbaikan tungku smelter yang sedang diperbaiki, Pak? Iya, 35 orang, kurang lebih 35 orang yang melakukan perbaikan tungku smelter di PT ISS. Dan yang selebihnya itu dari 35, ya 21 orang itu yang ada di sekitar situ pada saat kejadian, pada saat pagi kejadian tersebut. 13 orang yang meninggal merupakan yang sedang melakukan perbaikan, Pak? Ya, benar. Yang 13 yang meninggal itu yang sementara melakukan perbaikan tungku. Lantas kemudian bagaimana koordinasi yang dilakukan oleh Pemda dengan pihak perusahaan sejauh ini, Pak? Sementara ini, minta maaf Mbak, ada rapat di dalam di wilayah PT IMIP yang diikuti oleh Pak Kapolres, Pak Dandim, dan unsur-unsur Muspida dan Muspika di situ untuk tindak lanjut bagaimana dengan arahan selanjutnya, karena saya juga kebetulan ini baru mau berangkat ke Morowali, tapi untuk rombongan Muspida Provinsi sudah berangkat Pak Kapolda dan Pak Danrem. Pak, kalau kita bicara soal ledakan smelter, bisa diupdate, apakah ini yang pertama kali terjadi di sana atau bagaimana, Pak? Kalau yang terjadi untuk di sana ya untuk di PT IMIP sebenarnya yang pertama di PT IMIP tahun lalu, karena saya kan berurusan kurang lebih 2-3 bulan masuk di Kabupaten Morowali Induk. Ada juga ledakan tahun kemarin itu di PT Geni di wilayah Morowali Utara, dan ada juga di PT Wangsiang Morowali Induk tahun kemarin. Informasi terkini yang Bapak dapatkan, lantas bagaimana dengan aktivitas PT ITSS ini, Pak? Ada ledakan yang terjadi, lantas bagaimana dengan aktivitas kegiatan di sana? Saya sementara pengecekan juga ini, sementara konfirmasi dengan teman-teman yang saya perintahkan turun langsung di lapangan, dari Kadis Naketrans, Kadis Kesehatan, dan beberapa OPD yang... Tapi untuk kondusifnya sementara sudah, alhamdulillah, sudah mulai kondusif di posisi di lapangan. Sisa penanganan korban-korban yang hasil dari ledakan yang terjadi tadi pagi. Sejauh apa kejadian ini mengganggu aktivitas PT ITSS, Pak? Begini, kami kan kebetulan saya ini masih posisi di Palu, Mbak, ya. Oke, baik. Saya langsung ke sana sebentar juga, karena memang saya jam per jam saya pantau langsung dari pagi juga, saya langsung rapat dengan koordinasi dengan teman-teman OPD, saya juga yang memerintahkan langsung. Saya sementara koordinasi dengan camat setempat, kepala kecamatan setempat dengan Muspida dan Muspika kecamatan. Ini sementara berlanjut, tapi posisi untuk amannya alhamdulillah mulai berangsur aman. Tapi yang sementara kami urus sekarang ini korban jiwa yang hasil ledakan tadi pagi ini pada pukul 5.30. Pak Bupati, ada 13 orang meninggal dunia. Bagaimana update terkini terkait mereka? Ada berapa warga negara asing dan ada berapa warga negara Indonesia, Pak, yang menjadi korban? Warga negara asing dari 13 itu 13 ini yang warga negara tenaga asing 13, ada 5 orang, jadi 8 warga negara Indonesia. WNA 5 orang, WNI 8. Dari 13 korban ini, 1 sudah diambil oleh pihak keluarga,
yang warga negara Indonesia, yang 12 ini sementara identifikasi, Mbak. Oke, baik. Bagaimana dengan kondisi ke-13 orang yang meninggal dunia ini, Pak? Dalam kondisi luka bakar atau seperti apa, Pak? Berat? Yang meninggal 13 orang ini pada posisi semua luka bakar berat. 1 orang sudah diambil oleh pihak keluarga, begitu ya, Pak? Ya, dari 13, 1 sudah diambil oleh pihak keluarga, yang 12 ini masih dalam identifikasi. Oke, terima kasih PJ Bupati Morowali Rahmansyah Ismail yang sudah bergabung bersama Breaking News Kompas TV. Terima kasih Bapak, semoga bisa segera melakukan penanganan dari Palu untuk kembali bertugas di Morowali ya Bapak. Terima kasih, selamat siang Pak Rahmansyah. Terima kasih Mbak. Saudara, sebanyak 13 orang meninggal dunia dalam ledakan tungku smelter PT ITSS di areal Indonesia Morowali Industrial Park, Sulawesi Tengah. Tungku smelter yang meledak tengah dalam perbaikan. Dalam peristiwa itu, saudara, 35 pekerja PT Indonesia Singsang Stainless Steel atau ITSS menjadi korban. 13 orang diantaranya meninggal dunia. Saat kejadian itu, tungku smelter yang meledak dalam tahap perbaikan. Ledakan pada tungku memicu ledakan tabung oksigen yang ada di lokasi tersebut. Para korban diangkut menggunakan truk dan pick-up ke unit kesehatan setempat. Menurut kesaksian karyawan, pekerja tengah melakukan pemasangan plat yang mengakibatkan ledakan dan memicu tabung oksigen sekitar lokasi juga meledak. Ya, berita tersebut benar ya. Dan oleh karenanya pada kesempatan ini saya beserta jajaran dan tentu juga Pak Damim juga di sini hadir ya, ikut belasungkawa atas kejadian kecelakaan kerja di Maksud ya. Kejadiannya pukul 5.30 ya, pada saat petugas teknis yang berjumlah 35 orang melakukan perbaikan salah satu tungku pembakaran ferrosilikon, salah satu turunan dari nikel ya. Yang mana pada saat perbaikan dimaksud terjadi ledakan mengakibatkan oksigen, tabung oksigen yang berada di sekitar areal ikut meledak, dan dari kejadian tersebut terjadi kebakaran sehingga mengakibatkan korban sejumlah 35 orang. Dari 35 korban tersebut, 13 diantaranya meninggal dunia dan 22 lainnya mengalami luka baik berat, sedang maupun ringan. Nah, sedangkan dari 13 yang meninggal dunia ini, 13 orang yang meninggal dunia ini, 5 diantaranya adalah TKA, tenaga kerja asing, dan 8 diantaranya tenaga kerja Indonesia. Terkait dengan hal tersebut, saat ini kita sudah bisa mengendalikan situasi, yang mana untuk kebakarannya itu sendiri saat ini sudah bisa diredakan dengan bantuan dari stakeholder terkait, dalam hal ini dari damkar, baik yang berada di perusahaan maupun dari Pemda Morowali. Lebih lanjut juga kita sudah mengamankan TKP dan sekaligus memberikan bantuan. Dan saat ini kita sudah membentuk tim penanganan penyelidikan terhadap perkara ini dengan melibatkan dari unsur Polda dan Lafor yang berada di Makassar. Kita pun sudah melibatkan DVI dari Polda Sulteng untuk memastikan dari identitas para korban. Dan saat ini para korban masih dirawat di klinik 1 maupun 2 yang berada di kawasan PT ITSS untuk persiapan dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Morowali. Demikian yang dapat kami laporkan
Dan jika ada perkembangan lebih lanjut akan diinformasikan kemudian. Terima kasih. Peristiwa kecelakaan kerja terjadi pada Minggu pagi 24 Desember 2023. Kecelakaan kerja terjadi di PT Indonesia Sinsan Stainless Steel atau ITSS yang mengakibatkan ledakan tungku yang terjadi pada pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah. Kecelakaan kerja ini terjadi di salah satu pabrik pengolahan nikel milik PT Indonesia Sinsan Stainless Steel atau ITSS. ITSS sendiri merupakan salah satu tenan yang berada di kawasan Indonesia Morowali International Park, Morowali, Sulawesi Tengah. Kecelakaan kerja terjadi pada pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah. Musibah bermula dari kecelakaan yang dialami sejumlah pekerja saat melakukan perbaikan tungku dan pemasangan plat pada bagian tungku. Hasil investigasi awal, saudara, penyebab ledakan diperkirakan karena bagian bawah tungku masih terdapat cairan pemicu ledakan. Saat proses perbaikan tersebut terjadi, ledakan terjadi dan di lokasi juga terdapat banyak tabung oksigen yang digunakan untuk pengelasan dan pemotongan komponen tungku. Akibatnya, saudara, ledakan pertama memicu beberapa tabung oksigen yang ada di sekitar area juga ikut meledak. Kebakaran tungku berhasil dipadamkan pada pukul 9:10 waktu Indonesia Tengah. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari PJ Bupati Morowali, hingga pukul 14 waktu Indonesia bagian tengah ada 56 korban akibat peristiwa ledakan tungku smelter yang meledak ini. 13 orang diantaranya meninggal dunia, 5 orang warga negara asing, dan 8 orang merupakan warga negara Indonesia yang menjadi pekerja. 25 orang diantaranya dibawa ke rumah sakit, sementara sisanya menjalani perawatan di klinik 1 dan 2 di lokasi perusahaan. 25 orang yang dibawa ke rumah sakit mengalami luka sedang dan juga luka berat. Demikian breaking news Kompas TV, saudara. Saya Mercy Tirayo. Terima kasih, sampai jumpa. Saya, Budiman Tanurjo, menyambut Anda dalam sebuah forum berkualitas, mencermati Indonesia dengan bijak dari kacamata kebangsaan. Kita dapat menemukan banyak pemikiran konstruktif, kritis,